Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang menerapkan konfigurasi modem. Jadi sekarang kita bahas di KD3. Untuk materinya nanti berkaitan dengan routing, router, alamat IP, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, di sini apa itu routing dan apa itu router? Jadi yang pertama, routing itu merupakan proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Jadi kata kuncinya di sini adalah jaringan. Apabila dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan lainnya, di situ dia menggunakan prinsip kerja dari routing. Nah, selain itu, routing juga digunakan pada jaringan WAN. Kenapa digunakan pada jaringan WAN? Karena di dalam jaringan WAN itu pasti memiliki banyak jaringan yang berbeda. Jadi untuk menentukan jalurnya, untuk pengiriman datanya, itu dia menggunakan routing. Untuk selanjutnya, contoh routing yang pertama adalah menggunakan routing langsung. Jadi di sini, apabila kita menggunakan routing langsung, pengalamatannya atau pengiriman datanya akan dikirimkan secara langsung menuju alamat tujuannya, tidak melalui host lain. Sebagai contoh, alamat 192.168.1.2 mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Itu langsung di dalam satu jaringan dan dikirimkan langsung tanpa media tertentu. Nah, contohnya di sini kalau contoh lainnya sesuai dengan gambarnya, contoh di sini menggunakan 132.96.11.1 dan akan mengirimkan ke 132.96.11.2. Nah, di sini mengirimkannya secara langsung tanpa melalui perangkat perantara seperti switch, seperti router, access point dan lain sebagainya. Tetapi di sini dikirimkan antara point to point tanpa media perantara. Itu yang disebut dengan routing langsung. Untuk selanjutnya, ada routing tidak langsung. Nah, biasanya routing tidak langsung ini yang biasa kita pakai. Jadi, routing tidak langsung ini akan dikirimkan atau paket akan dikirimkan dari pengirim ke penerima melalui media atau melalui perangkat tertentu. Contohnya di sini ada PC1 di sini akan mengirimkan ke PC2. Pada saat PC1 mengirimkan, dia tidak secara langsung masuk ke PC2, tetapi dia harus melewati router A terlebih dahulu, selanjutnya router B, selanjutnya baru masuk ke PC2. Nah, di situ yang disebut dengan routing tidak langsung atau melalui media tertentu. Media dalam artian di sini intermediary device, jadi perangkat penghubung antara si pengirim sampai dengan si penerima. Itu yang disebut dengan routing tidak langsung. Nah, untuk selanjutnya jenis konfigurasi routing. Yang pertama, minimal routing. Jadi di sini minimal routing merupakan proses routing sederhana dan biasanya hanya memakai jaringan lokal saja sebenarnya. Jadi contohnya di sini hanya ada satu switch. Ada server, ada PC, ada laptop. Di sini dia menggunakan jaringan yang sama. Apabila dia menggunakan jaringan yang sama, biasanya menggunakan switch tanpa ada routing, itu yang disebut dengan minimal routing. Jadi dia hanya mengirimkan di dalam satu jaringan yang sama. Dia biasanya menggunakan media switch. Jadi itu yang disebut minimal routing. Jadi dia sebenarnya ada routingnya, tetapi sangat minim sekali. Karena dia masih menggunakan jaringan yang sama. Itu contohnya untuk minimal routing. Nah, untuk selanjutnya jenis konfigurasi routing yang kedua adalah static routing. Jadi di sini static routing itu jaringannya atau jalurnya akan dibuat oleh si administrator. Jadi oleh adminnya. Di sini dibangun tidak akan berubah. Jadi jaringannya tidak akan berubah.
dan biasanya hanya digunakan untuk jaringan kecil dan cenderung stabil. Nah, contoh gambarnya di sini ada sebuah jaringan. Contohnya akan mengirim dari SAM menuju si RAID. Nah, di sini si konfigurasinya dia menggunakan static routing. Jadi contohnya dia akan melalui router ini yang pertama, selanjutnya ke router yang di atas, selanjutnya router yang ke bawah, baru ke tujuannya. Jadi jalurnya yang disetting oleh admin, dia menggunakan routing statik melalui router yang ini, selanjutnya ke atas, selanjutnya ke bawah. Dan harus menggunakan routing ini. Nah, bagaimana kalau salah satu linknya, contohnya di sini, linknya mati dan tidak bisa digunakan? Dia akan tetap menunggu sampai dengan link tersebut diubah atau link tersebut diperbaiki. Nah, seperti itu untuk static routing. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dynamic routing. Nah, biasanya kalau menggunakan dynamic routing ini, dia menggunakan jaringan yang besar. Karena di sini minim terhadap konfigurasi yang pertama itu. Terus yang kedua, apabila ada satu link yang error, dia akan memilih rute yang lain. Nah, contohnya pada gambar seperti ini, apabila si SAM akan mengirimkan ke si RAID. Dia yang pertama akan memilih jalur seperti tadi, dari yang awal dia akan mengirim ke atas, selanjutnya ke bawah. Dan gimana apabila setelah satu linknya dia terputus atau error, dia akan memilih jalur yang lain. Nah, contohnya melalui jalur langsung yang berwarna hijau. Nah, seperti itu. Jadi dia akan secara otomatis berpindah dari satu jaringan atau satu jalurnya menuju ke jalur yang lain. Nah, itu yang disebut dengan dynamic routing. Makanya secara efisiensinya dia lebih baik dibanding static routing. Karena istilahnya dia tidak ribet. Karena apabila satu linknya rusak atau terputus, dia akan beralih ke jalur lainnya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan router? Ya, intinya kalau tadi kita bahas tentang routing, pengiriman data, nah alat yang difungsikan untuk mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain atau menentukan jalurnya antara satu jalur ke jalur yang lain, memilih jalur terbaiknya, nah itu perangkatnya yang disebut dengan router. Nah, seperti itu. Intinya dia adalah perangkat yang menjalankan routingnya. Selanjutnya di sini yang akan dibahas adalah cara kerjanya. Jadi cara kerja atau fungsi utama router, dia akan menentukan paketnya atau informasi atau datanya. Jadi nanti sebuah router memiliki kemampuan routingnya, artinya secara cerdas dia akan mengetahui kemana rute perjalanan informasi, data, atau paketnya akan dilewatkan, akan ditujukan untuk host yang lain. Nah, di sini seperti yang tadi sudah dibahas, di situ dia bisa menggunakan static routing atau dynamic routing, itu yang biasa dipakai. Jadi untuk selanjutnya routing protokol. Jadi protokol itu sebenarnya dia adalah aturan dari si routing. Jadi di sini aturannya dia mempertukarkan atau mengirimkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing. Nah, di sini yang lumayan penting adalah tabel routing, biasanya sering dibahas. Jadi tabel routing di situ akan berisi rute-rute, berisi database tentang jalur yang akan digunakan dalam pengiriman datanya. Dari situ akan disimpan di sebuah router yang disebut dengan tabel routing. Jadi nanti setelah dimasukkan ke tabel routing, dia akan mencari rute tersingkatnya kemana, rute yang akan ditujunya kemana, rute terbaiknya lewat mana. Nah, nanti
si router akan memisahkan hal tersebut melalui referensi dari tabel routing, sehingga kualitas pengiriman datanya akan semakin baik, semakin cepat, seperti itu. Nah, jenis routing di sini, routing protokol maksudnya, itu ada dua. Jadi yang pertama IGP atau Interior Gateway Protocol. Jadi di sini protokol routing yang digunakan dalam sebuah autonomous sistem tunggal. Jadi AS-nya dia tunggal. Contohnya di dalam satu jaringan dia hanya menggunakan routing jenis RIP. Nah, di situ bisa juga disebut dengan autonomous system tunggal karena di dalam jaringan tersebut hanya memiliki routing RIP saja. Nah, untuk selanjutnya, contoh yang selanjutnya apabila di dalam satu jaringan itu hanya menggunakan EIGRP saja. Berarti di situ juga disebut dengan IGP karena dia menggunakan autonomous system tunggal. Hanya menggunakan salah satu jenis routing saja, tidak digabungkan. Nah, bagaimana apabila di dalam satu jaringan dia menggunakan RIP, tetapi di jaringan yang lain dia menggunakan EIGRP, tapi dia kepingin antara si RIP dan EIGRP menyambung, bisa terkoneksi. Nah, gimana? Caranya menggunakan EGP atau yang disebut dengan Exterior Gateway Protocol. Nah, di sini dia akan menggabungkan beberapa jaringan yang menggunakan autonomous system berbeda. Jadi di dalam satu jaringan itu contohnya satu menggunakan RIP, satunya menggunakan OSPF. Nah, bagaimana agar saling terhubung? Dia menggunakan EGP atau yang biasanya digunakan contoh itu BGP. Nah, seperti pada gambar di tampilan ini, yang pertama di sini contohnya dia menggunakan jaringan networking itu menggunakan RIP. Nah, di sini contohnya menggunakan EIGRP. Yang satu menggunakan autonomous system 100, itu contohnya RIP, dan satunya menggunakan 200, contohnya EIGRP. Nah, bagaimana cara menghubungkan satu jaringan ini yang sebelah kiri ke jaringan yang sebelah kanan? Nah, itu menggunakan Exterior Gateway Protocol. Contohnya menggunakan BGP. Dan di sini antara kedua router ini dia menggunakan routing BGP. Sehingga antara jaringan yang di sebelah kiri dan jaringan yang sebelah kanan dia bisa saling terkoneksi, bisa saling mengirimkan data antara autonomous system yang satu dengan autonomous system yang lain, seperti itu. Nah, di sini dasar routing. Routing protokol digunakan oleh router untuk, yang pertama dia akan menentukan path-nya, menentukan jalurnya, sebuah paket melalui jaringan. Jadi jalurnya untuk mengirimkan datanya. Nah, yang kedua, menentukan semua rute yang mungkin. Jadi di dalam jaringan itu tidak hanya ada satu rute saja, tetapi ada beberapa rute menuju ke penerima. Nah, selanjutnya sudah ada beberapa rute yang memungkinkan. Selanjutnya dia akan menentukan rute terbaiknya. Jadi, selanjutnya setelah banyaknya rute itu, dia akan memilah mana rute terbaiknya, mana yang memiliki kualitas paling baik. Nah, yang terakhir dia akan memaintain atau memelihara tabel routingnya. Jadi setelah ada datanya, rutenya kemana saja, yang terbaik mana, itu akan dipelihara, akan di-maintain. Jadi apabila satu jalurnya mati, tidak bisa digunakan, nanti secara otomatis tabel routingnya akan terupdate, akan diubah sesuai dengan jalur yang sesungguhnya. Nah, seperti itu untuk routing protokol dari dasar routingnya. Nah, selanjutnya dasar pemeliharaan atau pemilihan dari jalurnya. Jadi yang pertama, ketika paket berjalan dari satu perangkat ke perangkat yang lain, maka yang pertama,
IP address asal dan tujuan tidak pernah berubah. Jadi contohnya di sini di PC1 dia bersumber dari 192.168.1.10 dan tujuannya dia ke 192.168.4.10. Nah, pada saat dia mengirimkan, maka IP address yang digunakan itu tidak berubah. Jadi source-nya tetap di sini. Terus untuk destination-nya juga ini tetap tidak berubah. Tetapi MAC address asal dan tujuan itu berubah ketika pakai di forward dari satu router ke router yang lainnya. Contoh, di sini PC1. Destination-nya apakah PC2? Untuk MAC address-nya? Jawabannya adalah tidak. Destination-nya adalah router 1. Setelah masuk ke router 1, source-nya apakah MAC address dari PC1? Jawabannya juga tidak. Source-nya itu MAC address dari router 1. Tujuannya itu adalah MAC address router 2. Dan selanjutnya, apabila dia sudah masuk ke router 2, source-nya juga akan berubah. Source-nya adalah router 2, destination-nya adalah router 3. Begitu juga seterusnya. Jadi MAC address itu akan berubah sampai dengan tujuannya akan terpenuhi. Tujuannya akan ketemu hingga data yang dikirimkan dari PC1 itu sampai ke PC2 seperti itu. Untuk selanjutnya, nah di sini ada istilah yang namanya metrik. Jadi di sini metrik itu suatu nilai yang digunakan untuk mencapai satu jaringan. Jadi nanti untuk kualitas jalurnya bisa dilihat dari matriksnya. Nah, untuk menentukan matriks ini biasanya dia berreferensi atau dia memiliki referensi dari hop count-nya. Jadi dia akan melihat jauhnya, berapa router yang akan dilalui, berapa hop yang akan dia lewati. Terus selanjutnya bandwidth-nya. Dia akan menghitung akumulasi bandwidth tertingginya seperti apa. Jadi nanti di situ dia akan menentukan metriknya berapa nilainya. Dan yang perlu dipahami di sini, apabila metriknya semakin kecil, maka kualitas jalurnya akan semakin baik. Itu. Yang selanjutnya adalah AD, Administrative Distance. Di sini rada berbeda dari matriks, tapi intinya dia sama-sama memiliki nilai untuk menentukan jalur terbaiknya. Nah, apabila kita menggunakan AD, dia akan bereferensi atau memiliki referensi dari jenis routing yang digunakan. Nah, contohnya seperti ini. Apabila kita menggunakan static routing, berarti nilai AD-nya adalah 1. Apabila kita menggunakan EIGRP, berarti nilai AD-nya adalah 5. Apabila kita menggunakan contohnya OSPF, berarti AD-nya adalah 110. Nah, bagaimana untuk menentukan jalur terbaiknya? Akan dipilih dengan nilai AD yang terendah. Jadi apabila di situ memiliki AD terendah, maka bisa dikatakan kualitas jalurnya itu adalah baik. Seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang IP versi 4 address. Jadi struktur untuk IP versi 4 seperti yang sudah kita ketahui dan seperti yang kita sudah bahas di kelas 11. Di situ alamat IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit, yang dimana IP versi 4 itu dibagi menjadi 4 oktet, yang di dalamnya ada 8 bit yang dipisahkan oleh dot desimal. Jadi ada titiknya, dotnya. Jadi itu dipisahkan berdasarkan dot desimal. Jadi untuk selanjutnya, untuk alamat IP versi 4 terdiri dari 2 bagian. Jadi bagian yang pertama, dia akan berisi bagian networknya, atau biasanya dikenal dengan network ID. Dan bagian lainnya yang disebut dengan
bagian host atau yang biasa disebut dengan host ID. Jadi untuk selanjutnya, di sini format IP address-nya seperti tadi yang sudah dibahas. Di sini adalah bit-bitnya, gitu ya. Jadi alamat IP yang kita lihat adalah yang di atas, itu dikonversi ke dalam bit. Yang di dalam bitnya nanti dibagi lagi menjadi 4 bagian yang dipisahkan oleh dot desimal, seperti itu. Nah, di sini untuk alamat IP umumnya dienkripsikan dengan notasi desimal bertitik. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas, seperti itu, yang dibagi dalam 4 buah oktet berukuran 8 bit. Contohnya di sini ada W, .x, .y, dan .z. Contohnya di sini adalah 10.1.1.5, ada 172.16.10.10, dan seterusnya. Terus ketiga alamat IP di atas terbentuk dari 32 bit bilangan biner. Contohnya di sini dalam desimal 192, 168, 10, 100. Dalam bilangan biner akan terlihat di situ 1100 dan sekian-sekian. Itu dalam binernya. Nah, untuk konversinya biasanya dipermudah dengan tabel seperti ini. Jadi dibuat dulu tabel 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 dan urutannya harus seperti ini. Lalu contohnya 192, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, apabila kita tambahkan adalah 128 plus 64 sama dengan 192. Seperti itu. Jadi 168 juga sama. Nah, dijumlahkan, ditambahkan, jadinya 168. 10 juga sama. Jadi 8 tambah 2 di sini 10. Jadi 8 tambah 2 di sini, satunya ada di situ, 10. Selanjutnya di sini adalah IP address. Jadi IP address ini biasanya diatur dengan standar NFC 791. Jadi di sini alamat IP versi 4 itu akan dibagi menjadi 5 kelas. Contohnya di sini untuk kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Jadi biasanya yang sering digunakan atau sering keluar di soal biasanya untuk oktet pertamanya. Jadi kalian harus dipahami di situ untuk oktet pertamanya itu kelas A adalah 1 sampai dengan 126. Untuk oktet pertamanya seperti itu. Nah, di sini dia digunakan untuk jaringan dengan skala besar. Karena jumlah hostnya banyak sekali itu. Dan untuk oktet bit pertamanya itu diawali dengan 0. Nah, untuk yang B selanjutnya dimulai dari 128 sampai dengan 191. Oktet pertamanya di situ 10 sekian-sekian. Nah, biasanya di sini masih digunakan oleh jaringan yang skalanya cukup besar atau menengah seperti itu. Hostnya juga nomor 2 paling banyak dibanding dengan kelas A. Nah, pertanyaannya di sini ada 126. Di sini langsung loncat ke 128. Nah, bagaimana dengan IP dengan oktet pertama 127? Nah, biasanya di sini untuk IP 127 itu digunakan oleh PC untuk loopback. Jadi istilahnya loopback di sini biasanya dilakukan apabila kita akan melakukan ping ke PC kita sendiri. Jadi ngeping tapi kembali ke PC kita. Biasanya di situ digunakan untuk aplikasi yang namanya SAM untuk melihat tampilan website yang kita tampilkan. Contohnya di sini kita menggunakan laptop sebagai media server web. Nah, server webnya menggunakan laptop kita. Nah, bagaimana kita akan melihat tampilannya? Sedangkan untuk menampilkannya, servernya itu menggunakan laptop kita. Nah, itu menggunakan alamat IP loopback. Jadi dia akan kembali, akan mengeping, akan memanggil IP laptop kita. Nah, itu menggunakan alamat IP 127.
Nah, apabila kita menggunakan kelas C, itu dimulai dari 192 sampai dengan 223. Nah, ini IP yang sering digunakan sebenarnya. Karena apa? IP kelas C itu biasanya digunakan untuk jaringan skala kecil karena jumlah hostnya sedikit. Nah, selanjutnya untuk kelas D dan kelas E. Nah, kelas D dan kelas E ini jarang digunakan. Biasanya kalau kelas D itu digunakan untuk multicast, di mana pengiriman dari satu pengirim ke beberapa penerima, ke beberapa titik, tapi tidak semuanya. Ada pembagian kelompoknya. Dia harus dilewatkan lewat mana, tujuannya ke beberapa. Nah, itu yang disebut dengan multicast. Jadi, antara pengirim dan penerima yang banyak tapi tidak semua di dalam jaringan itu melalui alamat multicast, yaitu dengan menggunakan kelas D. Nah, selanjutnya kelas E di sini dia biasanya untuk eksperimen atau percobaan. Biasanya juga jarang digunakan. Yang sering sekali digunakan itu adalah kelas C, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini pada IP address tadi kan sudah dibahas akan dibagi menjadi dua bagian, di mana satu bagian berupa network ID. Di sini merupakan identitas alamat dari jaringannya, alamat dari kelompoknya, seperti itu. Jadi kelompoknya itu alamatnya berapa? Nah, itu untuk sebagai referensi dalam pengiriman datanya. Itu yang disebut dengan network ID. Nah, sekarang host ID. Nah, di sini dia merupakan identitas dari hostnya atau identitas dari perangkatnya. Nah, di sini untuk menentukan dari host satu ke host yang lain itu tidak ada yang memiliki alamat yang sama. Dari situ memiliki alamat yang berbeda. Jadi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain itu pasti memiliki host ID yang berbeda. Gitu. Walaupun biasanya di situ menggunakan network ID yang sama. Nah, pembagian kelasnya untuk kelas A, oktet pertamanya berupa network dan selanjutnya adalah host. Untuk kelas B, untuk dua oktet pertamanya adalah network dan selanjutnya adalah host. Untuk kelas C, 3 oktet pertamanya adalah network dan terakhirnya adalah host. Nah, di sini untuk default subnet masknya, apabila dia di oktet pertama adalah network ID, maka di oktet pertama pula dia akan diisi bit 1 semua yang menghasilkan 255. Nah, selanjutnya host ID ditandai dengan 0. Jadi apabila itu host ID-nya ada 3 oktet terakhir, maka 0-nya juga ada 3 oktet terakhir 0-nya. 0, 0, 0, 0-nya ada 3. Nah, untuk yang B, di sini network-nya kan ada 2 oktet pertama, maka 255-nya juga berada di 2 oktet pertama. 0-nya untuk menentukan host-nya itu di 2 oktet terakhir, maka di sini 0-nya di 2 oktet terakhir. Begitu juga yang terakhir apabila kita menggunakan kelas C. Jadi di dalam kelas C, network-nya ada 3 oktet pertama, makanya di situ 255-nya juga ada di 3 oktet pertama. Host-nya itu terakhir, maka di sini 0-nya di oktet terakhir juga. Seperti itu. Nah, di sini untuk alamat unique case. Jadi unique case itu pengiriman antara satu titik ke titik yang lain. Jadi bisa juga disebut dengan point to point atau one to one. Jadi pengiriman dari satu device ke satu device juga. Tidak dari satu device ke beberapa device. Jadi kalau satu device ke beberapa device itu disebut dengan multicast. Tapi apabila pengiriman data dari satu device ke semuanya, itu yang disebut dengan broadcast. Nah, untuk jenis alamat unique case itu ada dua. Jadi IP private dan IP public. Nah, IP private di sini dia biasanya digunakan untuk jaringan tertentu saja.
tidak untuk terkoneksi dengan publik, tidak untuk terkoneksi ke jaringan internet. Nah, contohnya menggunakan alamat IP ini, kelas A 10.001 sampai dengan 10.255.255.255. Kalau kelas B itu alamat private-nya 172.16 maksud saya, .0.0 sampai dengan 172.31.255.254. Dan kelas C dari 192.168.00 sampai dengan 192.168.255.254. Itu yang kelas C. Nah, bagaimana dengan IP public? Apabila kita menggunakan IP public, itu biasanya harus diregistrasi terlebih dahulu. Karena apa? IP public ini akan dikenal oleh jaringan internet. Jadi, IP public ini digunakan apabila kita ingin terkoneksi ke jaringan internet. Itu menggunakan IP public. Nah, bagaimana untuk menghubungkan antara IP private di jaringan lokal kita menuju ke IP public? Nah, itu menggunakan istilah yang namanya NAT, Network Address Translation. Jadi dia akan mengubah alamat private ke IP public. Begitu juga sebaliknya, akan mengubah IP public ke IP private. Nah, itu menggunakan teknologi atau istilah yang dinamakan dengan NAT seperti itu. Nah, ini untuk alamat multicast berarti di sini ada istilah one to many, berarti untuk mengirimkan dari satu ke beberapa, tapi tidak semuanya. Nah, di sini kalau broadcast berarti ada istilah yang namanya one to everyone, berarti di sini mengirimkan dari satu perangkat ke semua perangkat yang terhubung. Itu yang disebut dengan broadcast. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah subnetting. Jadi nanti terkait dengan pembagian jaringannya, perhitungan berapa jumlah host, dan perhitungan berapa jumlah subnet yang akan digunakan. Nah, untuk materi subnetting ini, saya akan upload di LMS, karena untuk materi subnetting lumayan panjang. Jadi nanti di LMS saya berikan link untuk kalian bisa memahami apa itu subnetting dan bagaimana cara melakukan konfigurasinya. Jadi nanti tinggal dilanjut di LMS saja.